Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiza Ikhwani. Jadi di sini saya akan menjelaskan tahapan-tahapan dalam psikososial yang dialami oleh manusia. Tahapan-tahapan psikososial memiliki beberapa jenjang tergantung dari usianya. Dimulai pada tahapan yang pertama, yaitu dimulai pada usia 0 sampai 1 tahun. Pada usia ini, bayi akan merasakan kepercayaan versus ketidakpercayaan, di mana pada saat-saat ini bayi akan mulai mempercayai orang lain, terutama orang tuanya. Pada usia ini, ketika bayi mendapatkan parenting yang sangat baik dari orang tuanya, dijaga dengan baik, maka ia akan merasakan kehangatan, dia akan merasa lebih percaya diri, dia akan merasa lebih aman dan percaya kepada orang lain. Sebaliknya, ketika bayi tidak mendapatkan perhatian yang lebih dari orang tuanya, maka ia akan merasakan ragu, tidak nyaman, dan tidak percaya kepada orang lain. Selanjutnya, pada tahapan kedua, dimulai pada usia 1 sampai 3 tahun. Pada tahapan kedua ini, anak-anak mulai merasakan otonomi versus rasa malu dan rasa ragu. Tahapan-tahapan ini dimulai ketika anak mulai menjadi mandiri, mulai mempercayai dirinya sendiri. Ketika orang tua memberikan parenting yang sangat baik kepada anaknya, yaitu percaya kepada sesuatu hal yang dilakukan oleh anaknya dalam bidang yang positif, maka anak akan merasakan kepercayaan yang sangat lebih dan merasa baik dalam mengambil keputusan. Sebaliknya, ketika anak tidak dipercayai atau sering dilarang dalam mengambil keputusan, maka anak akan cenderung memiliki rasa ragu, rasa malu, ketidakpuasan, dan sering merasa insecure dan bergantung kepada orang lain. Selanjutnya, early childhood mencakup inisiatif versus rasa bersalah, mulai dari usia 4 hingga 5 tahun. Tahapan perkembangan, anak mulai menunjukkan rasa ingin tahu dan inisiatif melalui bermain dan juga mencoba hal-hal baru. Contoh inisiatif yaitu anak yang diberikan kebebasan untuk mencoba seperti menggambar, meskipun nantinya gambarnya itu berantakan, tapi karena ia diberikan kebebasan, maka ia merasa dihargai dan juga percaya diri. Contoh rasa bersalah, anak yang sering dimarahi karena mencoba sesuatu seperti mengacak-ngacak dapur, nantinya anak tersebut akan merasa bersalah dan takut untuk mengambil inisiatif. Selanjutnya, middle childhood mencakup industri versus inferioritas, mulai dari usia 6 hingga 12 tahun. Tahapan perkembangannya, anak mulai mengembangkan kompetensi melalui tugas sekolah, olahraga, atau kegiatan lainnya. Contoh industri yaitu anak yang mendapatkan penghargaan atas hasil kerjanya di sekolah seperti memenangkan perlombaan menggambar, maka anak tersebut akan merasa mampu dan juga kompeten. Contoh dari inferioritas yaitu anak yang sering dibanding-bandingkan dengan temannya atau dia ini sering gagal karena tidak adanya dukungan, maka akan membuat anak ini nantinya menjadi tidak mampu dan juga merasa rendah diri. Baik, selanjutnya ada tahap adolescent yang dimana tahap ini mencakup tentang identitas versus kekacauan identitas yang dimulai dari usia 13 tahun sampai dengan usia 18 tahun. Yang dimana remaja mulai mencari tahu tentang jati dirinya, siapa saya, dan mengembangkan identitas pribadinya. Contoh dari identitas seperti remaja yang bereksperimen dengan gaya berpakaian dan minat, lalu mendapat dukungan dari lingkungan, akan merasa yakin dengan siapa dirinya. Selanjutnya, contoh kekacauan identitas, yang dimana remaja terus-menerus ditekan untuk menjadi seseorang yang berbeda dengan siapa dirinya, seperti memaksanya mengambil jurusan yang tidak ia sukai, akan membuatnya merasa bingung tentang siapa dirinya. Selanjutnya ada young adulthood yang mencakup intimasi dan isolasi yang dimulai dari umur 19 tahun sampai dengan umur 40 tahun, yang dimana individu akan membangun hubungan dekat dengan orang lain termasuk pernikahan atau persahabatan.
Contoh dari intimasi seperti seseorang yang berhasil menjalin hubungan emosional yang sehat dengan pasangan akan merasa dicintai dan diterima. Adapun contoh dari isolasi seperti seseorang yang takut terbuka atau merasa dirinya tidak layak untuk dicintai akan mengisolasi diri dan merasa kesepian. Middle adulthood, yaitu 41 tahun sampai 60 tahun. Narrativitas versus stagnasi. Tugas perkembangannya, individu memberikan kontribusi kepada generasi berikutnya melalui pengasuhan, pekerjaan, atau kegiatan sosial. Contoh dari generativitas yaitu orang tua yang mendukung pendidikan anaknya atau seorang guru yang melatih muridnya merasa bahwa hidupnya memiliki tujuan. Contoh stagnasi yaitu individu yang tidak merasa memberikan dampak pada orang lain atau masyarakat, mungkin merasa tidak berguna dan terjebak dalam rutinitasnya. Dan yang terakhir ada late adulthood yaitu 60 tahun ke atas. Integritas versus keputusasaan. Tugas perkembangannya yaitu individu merefleksikan kehidupannya dan menemukan rasa damai atau penyesalan. Contoh dari integritas yaitu lansia yang merasa telah menjalani hidup dengan baik, mendidik anak-anaknya atau mencapai tujuan hidupnya akan merasa sangat damai. Contoh dari keputusasaan sendiri yaitu lansia yang menyesali banyak hal yang tidak sempat dilakukan atau merasa gagal, akan mengalami frustasi dan depresi. Sekian dari saya dan teman-teman saya. Bye-bye.